Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas genap akan mempresentasikan hasil paper ilmu teknologi pangan kami yang berjudul Pengasapan Ikan Salmon. Kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dita Paramita dengan NIM 2203 0119 120004. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Faiza Fatin Fuadila dengan NIM 2203 0119 120006. Lalu yang ketiga ada Niputu Aritrisma Damayanti dengan NIM 2203 0119 120008. Dan yang terakhir ada Faras Imtiaz Ramadhani Arifin selaku ketua yang NIM-nya itu adalah 2203 0119 120010. Untuk materi, secara garis besarnya kami akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada jenis bahan pangan. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ikan salmon. Lalu yang kedua ada metode pengasapan. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proses pengasapan serta jenis-jenis dari pengasapan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pengaruh pengasapan pada ikan salmon. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh pengasapan terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, dan bentuk dari ikan salmon yang telah diasapkan. Lalu yang keempat itu mengenai parameter yang mempengaruhi pengasapan. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengasapan ini. Ini Faras Imtiaz akan menjelaskan mengenai jenis bahan pangan. Pada jenis bahan pangan ini akan dibahas mengenai jenis salmon dan kandungan gizi dari salmon. Kepada Faras Imtiaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis bahan pangan yang kelompok kami gunakan adalah salmon. Salmon adalah salah satu spesies ikan yang dapat ditemukan di laut lepas. Dari asalnya, salmon ini bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berasal dari alam liar atau yang dibudidayakan. Terdapat beberapa jenis salmon anadromous yang ditemukan, yaitu salmon Atlantik atau salmo salar, berasal dari sumber yang dibudidayakan karena telah ada moratorium perikanan komersial di Kanada sejak tahun 2000. Selanjutnya ada salmon sockeye atau Oncornicus nerca dan salmon pink atau Oncornicus gorbusca. Hanya ditangkap dari alam liar dan hanya ditemukan di bagian barat Kanada. Sedangkan salmon Atlantik tadi bisa dibudidayakan di kedua pantai Kanada. Selain itu, terdapat juga salmon Chinook yang tersedia sebagai hasil tangkapan liar atau budidaya dan hanya bisa dipanen di pantai barat Kanada. Beberapa jenis salmon lainnya adalah salmon coho yang masih masuk ke dalam salmon spesies anadromous, salmon steelhead yang bukan termasuk anadromous lagi, rainbow trout ataupun cutthroat. Ya, lalu spesies salmon tadi sangat bervariasi dalam distribusi, riwayat hidup, usia pemijahan dan habitat, ukuran rata-rata, kandungan lemak, dan lainnya. Salmon dan trout Pasifik termasuk dalam kelompok salmoniforms yang lebih besar, termasuk spesies lain yang sangat dieksploitasi seperti salmon Atlantik dan trout atau salmo spp. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi salmon. Jadi salmon juga memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap. Nah, menurut Otoritas Kesehatan Global secara luas merekomendasikan untuk mengonsumsi ikan salmon secara teratur sebagai bagian dari pola makan yang sehat karena sebagai sumber zat gizi yang kaya termasuk protein, mineral, dan mikronutrien lainnya.
Selain itu, sebagai spesies ikan yang memiliki minyak, salmon mengandung asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang omega 3 yang tinggi, terutama asam EPA dan asam DHA dibandingkan dengan banyak spesies ikan lainnya. Lc-PUVA yang memiliki manfaat ini dan sampai batas tertentu asam DPA secara luas diakui penting bagi kesehatan dan perkembangan manusia, termasuk fungsi saraf dan dalam mengurangi penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular dan inflamasi di antara yang lain. 100 gram salmon ini mengandung cukup banyak EPA dan DHA, yaitu 1800 mg. Nah, EPA sendiri adalah prekursor dari serangkaian mediator bioaktif seperti mediator penyembuhan khusus yang menimbulkan mekanisme antiinflamasi dan mendukung penyembuhan yang terlibat dalam peradangan, kekebalan tubuh, nyeri, perlindungan organ, dan pembentukan ulang jaringan. DHA juga penting untuk perkembangan otak manusia dan merupakan komponen vital dalam fungsi sistem saraf pusat. DHA secara langsung terlibat dalam beberapa proses di otak, termasuk transmisi saraf, kelangsungan hidup sel, dan mencegah peradangan saraf. DHA juga sangat terakumulasi di sistem saraf pusat dan retina, dan dengan demikian diketahui penting untuk kesehatan retina dan perkembangan kemampuan visual. Nah, karena salmon memiliki banyak kandungan gizi, WHO, United Nations atau PBB, dan International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, dan juga organisasi lainnya merekomendasikan kebutuhan dari salmon itu kebutuhan EPA dan DHA itu sekitar 250 mg sampai 1000 mg untuk orang dewasa. Nah, menurut sebagian besar anjuran diet, mengonsumsi 1 sampai 2 porsi salmon per minggu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sangat penting juga bagi manusia untuk mengonsumsi makanan yang mengandung asam lemak esensial, karena meskipun asam alfa-linoleat adalah prekursor untuk EPA dan DHA, tingkat konversinya itu terbilang rendah. Diperkirakan 6% untuk EPA dan 3,8% untuk DHA. Oleh karena itu, manusia tidak boleh mengandalkan konversi ini, melainkan menjadikan diet dari EPA dan DHA ini sebagai bagian dari diet sehat. Namun, dilihat dari perspektif zat gizi, salmon yang dibudidayakan biasanya memiliki tingkat total lipid dan Lc-PUVA yang lebih tinggi daripada salmon liar. Nah, kandungan lemak yang lebih rendah pada salmon liar menurunkan kandungan Lc-PUVA. Juga telah dibuktikan bahwa salmon yang dibudidayakan yang ada di Skotlandia mengandung kira-kira 2 kali lipat jumlah EPA dan DHA per 100 gram porsi dibandingkan dengan salmon liar. Pada pembahasan kedua ini akan dibahas tentang metode pengasapan. Pada pembahasan ini kami akan membahas mengenai apa itu pengasapan serta jenis-jenis pengasapan itu sendiri. Untuk pembahasan yang kedua ini akan dijelaskan oleh Faras Imtiaz. Untuk Faras Imtiaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Metode pengolahan bahan pangan, yaitu salmon, menggunakan metode pengasapan. Pengasapan merupakan salah satu cara tertua untuk mengawetkan makanan. Pengasapan itu adalah proses penjenuhan bahan mentah dan produk makanan setengah jadi yang telah diawetkan, diasinkan, dihilangkan garamnya, serta dikeringkan atau dikeringkan dengan komponen asap. Efek dari pengawetan pengasapan ini bergantung pada efek sinergis dari suhu, garam, dan bahan kimia lainnya, serta berkurangnya aktivitas air. Nah, pengasapan akan menghasilkan asap. Asap memiliki banyak peran.
yaitu memiliki peran utama sebagai penyedap rasa dan membentuk warna makanan. Selain itu, asap juga menunjukkan sifat antibakteri dan antioksidan. Asap yang dihasilkan dari proses pirolisis sebagai hasil dari pembakaran terkontrol dari bahan kayu dengan akses terbatas ke oksigen atmosfer. Selama pirolisis, berbagai komponen asap terbentuk yang diklasifikasikan menjadi dua fase, yaitu fase dispersi yang terdiri dari produk pembakaran udara dan gas, dan fase terdispersi. Jadi, selain memberikan kualitas rasa dan bau, asap juga dapat berfungsi sebagai pelindung, meningkatkan pengawetan dan keamanan makanan. Tetapi di sisi lain, pengasapan merupakan teknologi untuk menyembunyikan cacat dan kualitas bahan bakunya yang buruk. Pengasapan memiliki beberapa jenis metode, yaitu yang pertama adalah pengasapan dingin. Pengolahan pengasapan dingin merupakan prosedur pengolahan ikan yang siap untuk dimakan atau ready to eat sebagai produk ikan yang diawetkan dengan mudah. Produksi salmon asap dingin merupakan pengolahan yang biasanya melibatkan pirolisis serpihan kayu, sedangkan pencelupan atau penyemprotan dengan asap cair adalah cara alternatif. Asap dari kayu mengandung beberapa senyawa bioaktif yang tersebar sebagai emulsi tetesan dalam fase udara dan uap, namun sering terkontaminasi oleh hidrokarbon aromatik polisiklik, abu, dan jelaga yang tidak diinginkan. Daging akan mengalami dehidrasi dan mengandung senyawa volatil apabila dilakukan pengasapan. Senyawa yang terbentuk adalah fenol, karbonil, aldehida, dan asam organik merupakan senyawa utama yang bertanggung jawab atas rasa, warna, dan sifat antimikroba dari produk asap. Fenol terdiri dari guaiacol dan eugenol yang bertanggung jawab dalam cita rasa, sedangkan siringol berperan dalam bau yang khas. Salmon asap dingin atau CSS dicirikan oleh sifat kimia tertentu, seringkali didasarkan pada standar Prancis NF V45065, yaitu lipid sebesar kurang dari 18%, kadar air kurang dari 74%, konsentrasi NaCl atau natrium klorida antara 2,5 dan 3,5%, dan perlakuan asap yang sesuai dengan 0,6 mg fenol per 100 gram produk. Oleh karena itu, CSS diklasifikasikan dalam produk ikan yang diawetkan dengan ringan atau LPFP yang meliputi produk ikan yang diawetkan dengan kadar garam rendah, kurang dari 6% NaCl dalam fase air, dan penambahan pengawet seperti sorbat, benzoat, NO2, atau pengasapan untuk beberapa produk. Produk ini memiliki pH yang tinggi, lebih dari 5, seringkali dikemas dalam vakum dan harus disimpan serta didistribusikan pada suhu dingin sekitar 5 derajat Celcius. pH dalam CSS juga bervariasi, bisa antara 6 dan 6,3. Metode pengasapan yang kedua adalah pengasapan cair. Penggunaan Atomized Purified Condensate Smoke atau PCS adalah teknologi produksi inovatif yang banyak digunakan untuk menghasilkan produk ikan asap. Nah, manfaat utama dari PCS ini adalah pemurnian, sehingga produk akan tampak lebih sehat tanpa zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik, abu, dan tar. PCS dianggap ramah lingkungan dan memberikan kontrol yang lebih baik dan distribusi rasa asap yang lebih merata setelah diaplikasikan. Prosedur pengasapan menggunakan PCS sering dilakukan dengan menggunakan udara bertekanan dalam ruang tertutup
di mana aliran cairan uap yang dikabutkan ditambahkan dalam siklus yang dikombinasikan dengan pengeringan. PCS telah menunjukkan potensi penghambatan terhadap bakteri patogen yang terjadi pada makanan laut, misalnya Listeria monocytogenes dan Aeromonas hydrophilia. Metode pengasapan yang terakhir adalah pengasapan panas. Pengasapan panas menerapkan prinsip energi panas dan asap untuk mengolah produk. Pedoman FDA saat ini mempasteurisasi produk asap panas dengan melakukan proses termal yang setara dengan 145 derajat Fahrenheit atau 62,8 derajat Celcius selama setidaknya 30 menit. Produk yang diolah dengan pengasapan panas memiliki keuntungan, yaitu tekstur yang dihasilkan akan lebih lembut dan lunak. Untuk pembahasan yang ketiga akan dijelaskan mengenai pengaruh pengasapan pada ikan salmon yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur, kadar air, serta kandungan gizi. Untuk warna, rasa, dan aroma akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Faiza Fatin Fuadilah, serta tekstur, kadar air, dan kandungan gizi akan dijelaskan oleh Dita Paramita di slide berikutnya. Baik pada warna, warna pada ikan salmon ini dipengaruhi oleh kandungan astaxanthin dan kataxanthin. Astaxanthin dan kataxanthin ini merupakan pigmen turunan karotenoid yang dimana akan memberikan warna oranye kemerahan. Perbedaannya terdapat pada kandungan oksigennya. Astaxanthin hanya mengandung oksigen, sementara kataxanthin hanya mengandung oksigen ketonik yang merupakan senyawa anti tumor. Kedua pigmen warna ini dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan, metode pengasapan, dan penggaraman, pH, serta suhu. Pada suatu penelitian, kondisi penyimpanan, pH saat menyimpan ikan, dan suhu yang kurang tepat itu dapat menyebabkan kehilangan warna dan sehingga konsentrasi kedua pigmen ini akan menurun. Selain kedua pigmen ini, ada juga yang mempengaruhi, yaitu kadar lemak. Semakin tinggi kandungan lemak pada ikan salmon, maka semakin meningkat pula kecerahan, kemerahan, dan warna yang intens pada ikan salmon asap. Pada rasa ikan salmon asap ini terdapat 3 rasa yang biasanya dirasakan oleh panelis. Yang pertama ada smoky taste atau semacam rasa bakar, rasa asap seperti itu. Nah, itu dipengaruhi oleh fenolik, asam organik, dan karbonil. Nah, senyawa fenolik ini dihasilkan oleh proses pirolisis dan pada lignin. Dan biasanya senyawa fenolik yang berada pada ikan salmon asap ini bergantung pada jenis atau sifat kayu. Lalu untuk rasa pahit setelah makan atau aftertaste-nya itu dipengaruhi oleh senyawa KCl atau garam yang biasanya untuk mengasapkan salmon. Sementara itu rasa amis dan rasa tengik pada salmon ini dipengaruhi oleh kadar lipid. Semakin tinggi kadar lipidnya, maka semakin meningkat pula rasa amis dan tengik pada salmon asap. Untuk aroma pada ikan salmon asap ini juga dipengaruhi oleh senyawa volatilnya. Nah, misalnya saja seperti aroma smoky yang manis, kayak kayu bakar, itu dipengaruhi oleh senyawa guaiacol atau monometoksilbenzen, 4-me-guaiacol, dan 2-mefenol. Lalu, pada penelitian ini juga dinyatakan bahwa ada pula senyawa yang mempengaruhi bau asap selain guaiacol tadi, yaitu fenol dan metoksifenol serta furan. Tapi ketiga senyawa ini tuh muncul tergantung jenis kayu yang digunakan pada saat pengasapan. Lalu tercium pula bau tengik pada ikan salmon. Nah, bau tengik ini disebabkan oleh adanya proses oksidatif pada lemak ikan salmon. Lalu, pada penelitian ini juga
ada bau seperti jamur itu dipengaruhi oleh senyawa volatil 1-okten tiriol yang terbentuk akibat adanya oksidasi PUVA. Lalu tercium pula bau seperti kentang rebus. Nah, ini disebabkan karena adanya kombinasi dari cis 4-heptenal dan heptanal dan nantinya akan menyebabkan derivasi oksidasi lipid dari N3 unsaturated fatty acid. Lalu tercium pula bau seperti buah-buahan yang khas akan alkohol. Jadi baunya itu kayak ada alkoholnya gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh senyawa alkohol dengan rantai pendek seperti etanol, 3-metilbutanol dan 3-metil-1-butanol, serta senyawa aldehid dan keton yaitu 2-butanon dan 2-pentanon, dan senyawa aseton yaitu 3-hidroksi 2-butanon. Pengaruhnya terhadap tekstur bahan. Ikan salmon yang diasap memiliki tekstur bahan yang lebih keras dan lebih kering jika dibandingkan dengan ikan salmon segar. Ketika proses pengasapan terjadi penurunan atau kehilangan kadar air, dan hal ini akan mempengaruhi tekstur daging ikan itu sendiri. Lama pengasapan memiliki perbandingan yang lurus dengan nilai hardness, yaitu ketika semakin lama pengasapan, maka nilai hardness bahan itu sendiri akan semakin meningkat. Di mana nilai hardness yang semakin meningkat ini akan mempengaruhi nilai organoleptik dari produk, di mana tekstur itu sendiri menjadi karakteristik sensori utama yang sangat diperhatikan pada suatu produk pangan. Sebenarnya ada perbedaan penurunan kadar air pada teknik pengasapan panas dan teknik pengasapan dingin, di mana teknik pengasapan panas menghasilkan produk dengan kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik pengasapan dingin. Penurunan kadar air ini kurang lebih sebesar 2,3%. Diakibatkan karena adanya dehidrasi parsial selama proses pengasapan yang kemudian diikuti dengan perubahan berat basah filet ikan salmon. Suatu industri produk pengasapan merekomendasikan bahwa kadar air pada daging ikan harus kurang dari 65%. Namun pada beberapa kasus kadar air ikan salmon asap terlalu tinggi. Hal ini diakibatkan karena waktu pengasapan yang terlalu pendek dan suhu yang cenderung fluktuatif. Yang ketiga adalah kandungan gizi. Proses pengasapan turut mempengaruhi kandungan gizi pada ikan salmon. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya oksidasi astaxanthin pada suhu pengasapan yang rendah. Namun, astaxanthin ini dapat mengalami retensi yang lebih tinggi pada suhu pengasapan yang lebih tinggi pula, di mana suhu tinggi pengasapan dapat menyebabkan pengikatan astaxanthin ke situs pengikat protein, sehingga dapat mengurangi degradasi astaxanthin. Senyawa fenol mengalami peningkatan selama proses pengasapan. Senyawa fenol ini sangat penting untuk pengawetan dan sifat organoleptik produk hasil pengasapan. Senyawa fenol yang meningkat pada produk asap dapat meningkatkan umur simpan produk itu sendiri. Senyawa fenol juga memiliki kadar yang berbeda-beda pada setiap produk asap karena bergantung pada suhu dan lama pengasapan yang digunakan. Karotenoid beresiko mengalami penurunan atau kehilangan selama proses pengasapan dingin. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa hilangnya karotenoid ini disebabkan karena adanya proses penggaraman yang dilakukan sebelum kandungan lemak beresiko mengalami penurunan selama proses pengasapan. Ketika proses pengasapan, terjadi perubahan kolagen yang memungkinkan menyebabkan hilangnya lemak otot yang mengubah sifat fisik lapisan periseluler. Kemudian asam lemak yang bernilai gizi pada ikan yaitu seperti EPA dan DHA, terutama EPA, itu memiliki kandungan yang lebih tinggi jika ikan juga berlemak tinggi.
Kemudian kandungannya akan jadi paling rendah apabila dibekukan terlebih dahulu sebelum terjadi proses pengasapan. Filet ikan yang diasapi dengan suhu yang lebih tinggi mengandung lemak yang juga lebih tinggi, walaupun memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Pengasapan berpengaruh terhadap kadar tokoferol dan asam askorbat ikan salmon. Proses pengasapan ini sebenarnya tidak menimbulkan efek yang terlalu jelas pada kandungan tokoferol ikan. Namun, pengaruh yang jelas dapat dilihat pada kandungan asam askorbat, di mana proses pengasapan dapat menyebabkan penurunan asam askorbat sebesar 80%. Namun, ketika dilakukan teknik pengasapan elektrostatis, penurunan asam askorbat ini dapat menurun menjadi sebesar 10 sampai 30%. Asam amino pada salmon asap lebih tinggi jika dibandingkan dengan salmon segar. Hal ini disebabkan karena berkurangnya ekstraksi protein ketika proses pengasapan akibat adanya denaturasi atau agregasi protein myofibril. Sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kandungan asam amino ini bukan dilihat dari suhu pengasapan, namun adanya penyimpanan lebih lanjut dari produk setelah pengasapan. Dan hal ini menunjukkan bahwa adanya aktivitas eksopeptidase pada salmon asap. Pada pembahasan yang keempat ini, yaitu pembahasan terakhir, akan dibahas mengenai parameter yang mempengaruhi pengasapan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai parameter-parameter yang meliputi jenis alat pembakaran, suhu, serta volume asap yang nantinya akan dijelaskan oleh Niputu Aritrisma. Kepada Niputu Aritrisma, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Yang pertama itu ada jenis alat pembakaran. Dalam proses pengasapan, jenis alat pembakaran yang digunakan sangat mempengaruhi volume asap yang dikeluarkan. Apabila pengasapan menggunakan pembakaran kayu, maka jenis kayu yang digunakan adalah kayu yang keras yang dapat menghasilkan asap dengan mutu dan volume asap yang sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan tempurung kelapa merupakan salah satu media pembakaran yang sangat baik karena tempurung kelapa termasuk kayu keras yang akan lama terbakar dan menghasilkan asap dalam waktu yang lama. Selain tempurung kelapa, serbuk gergaji dari kayu sangat baik digunakan dalam proses pengasapan. Untuk selanjutnya adalah suhu pengasapan. Dalam proses pengasapan, suhu pengasapan sangat mempengaruhi kematangan produk. Suhu yang sangat baik untuk melakukan pengasapan adalah 75 derajat Celcius. Pengasapan dengan suhu tersebut akan membuat produk tidak hangus saat melalui proses pengasapan hingga berjam-jam lamanya. Untuk selanjutnya adalah volume asap. Volume asap sangat mempengaruhi kematangan produk dalam pengasapan. Volume asap dipengaruhi oleh media pembakarannya. Dengan demikian, penggunaan media kayu keras akan memberikan volume asap yang semakin baik. Volume asap yang semakin baik dapat melekat pada tubuh produk secara merata. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran, sangat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.